ma'al ikhwan al-muhibbin min ahlil khair wa din ila angal. Berkata Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad di dalam kitabnya Risalatul Muzakarah ma'al ikhwan al-muhibbin min ahlil khair wa din, sampai daripada perkataannya Faslun, ini sebuah pasal, fi ma'ani taqwa, membicarakan tentang definisi atau makna apa itu arti takwa. Kita rancak ya kalau mendengar takwa itu rancak. Bilanya sembahyang Jumat pasti mendengar gitu. Bilanya kada dengar gitu suruh mengulangi hatib ta. Kadada misalnya kita kullah jar. Orang khutbah Jumat kada terbuat gitu suruh mengulang. Karena di antara rukun khutbah itu kan ada 5, ya kan? Rukun khutbah itu ada 5. Di antaranya adalah wasiyah bittaqwa. Dianjurkan untuk berwasiat di dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya rajin ya kalau bilanya kita khutbah itu pasti ada yang itu. Usikum wa nafsi bittaqwallah, taqwa ilahal alamin fa innaha izzun wa hirzun fid dunya wal marja'i fiha ginad darain. Khutbah rajin ya kalau kita kan khutbah kita belajaran khutbah ya kalau biasanya ada ittaqullah. Nah, fi ma'ani taqwa, di sini menjelaskan Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad menjelaskan tentang makna atau pengertian apa itu takwa. Galal Imam Al-Imam Ghazali beliau mengatakan at-taqwa fil Quran tutlaqu ala salas ma'anin. Takwa itu di dalam Al-Quran dipakai di dalam 3 makna. Jadi takwa itu pengertiannya mun kita cari di dalam Al-Quran jar Imam Ghazali, itu takwa itu terdiri 3 makna. Yang pertama ahaduha bimakna al-khasyah wal haibah. Takwa itu adalah takutan kita menggawi dosa kalau pinu disari ke Allah taala, takwa ngarannya. Takutan kita meninggalkan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan lawan kita. Nah, itu ngarannya takwa tuh. Takutan kita seumpamanya melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, takutan. Nah, itu ngarannya takwa. Takutan kalau pinu mati, kada baik mati ketika mengikuti botol topi miring. Nah, takwa juga ngarannya tuh. Nah, takwa. Jadi wajar Imam Ghazali ahaduha bimakna al-khasyah wal haibah. Takwa itu yang pertama bisa diartikan arti takwa itu adalah rasa takut kepada Allah. Takut. Itu ngarannya takwa. Itulah mereka orang-orang soleh itu sangat takut kalau pina mati itu kada baik. Takutan benar. Bobohan wali-wali itu ya kalau orang-orang soleh itu takutan benar kalau pina matinya itu kada baik. Ini takwa juga. Itu pernah pian Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni pernah menemukan kisir minal khubus, kisir khubus minal mazabil. Bala pernah hendak mengambil apa ngarannya, Uwais Al-Qarni ini hendak mengambil potongan roti yang ada di sampah. Uwais Al-Qarni ini kasihan Sidin ini orang kada berduit lah bahasanya ya Allah. Bujur aja kada berduit tapi takwa orang luar biasa. Jadi pernah pada suatu hari Uwais Al-Qarni ini yaltaqit kisaral khubus minal mazabil. Beliau menemukan potongan roti di sampah. Panabahahu kalab, sekalinya datang anjing baparak hendak 4 jum makan. Faqala lahu, lalu Uwais Al-Qarni, qul mimma yalik, ikam ambil bagian ikam, wa ana aqul mimma yalini, aku mau ambil bagian aku. Jadi kada seberabut, ikam dapat bagian, aku dapat bagian, dibagi sini bagi 2. Kemudian ujar Uwais Al-Qarni, fa in justas sirat fa ana khairun minka wa illa fa anta khairun minni. Wahai anjing, kalau aku mampu melewati jembatan Siratal Mustaqim dan aku selamat masuk ke dalam surga, bebas daripada api neraka,
ana khairu minka, aku lebih baik daripada ikam. Tapi sebaliknya, kalaunya aku tidak mampu nanti di akhirat melewati jembatan Shiratal Mustaqim, takabur masuk ke dalam neraka dan kada berhasil masuk ke dalam surga, anta khairu minni, ikam lebih baik daripada aku. Saking takutannya ya Allah. Lawan anjing aja kada merasa baik. Amun kita ya kalau lawan manusia rasa pembaiknya. Anjing tuh kan anjing tuh kan hina. Tapi Uwais Al-Qarni seorang tabi'in, orang soleh, ini beliau tatkala menemukan anjing langsung sidin, bapak dah amun aku aja sidin selamat daripada surga, aku lebih baik daripada engkau wahai anjing. Tapi kalaunya aku tidak mampu melewati jembatan Shiratal Mustaqim, masuk ke dalam neraka, anta khairu minni, ikam lebih baik daripada aku. Ya kan? Mereka para aulia wassalihin mempunyai rasa takut kepada Allah. Itu disebutkan ada salah satu ulama namanya Atsabatul Gulam. Atsabatul Gulam ini pernah pada suatu hari farta'ada warasyaha arqan, menggetar sidin, kemudian keluar peluh di kening sidin, menggetar ya kan, keluar paloh di awak sidin, di kening sidin. Faqalu lahu fi dzalik, lalu di saat itu ada orang-orang yang bersama beliau bertanya, kenapa jadi pian ini menggetar wahai Atsabatul Gulam, pian jadi bapalohan seolah-olah engkau ini orang yang ketakutan, apa yang pian takutan akan? Kemudian ujar Atsabatul Gulam, hadza makan asaitullah fihi wa ana sagir. Ini tempat yang kita lewati ini adalah tempat yang dulunya waktu aku kecil pernah aku bermaksiat di sini. Takutan ya Allah, takutan lawan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga itu salah satu ulama namanya Ma'ruf Al-Karhi. Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Itu beliau tatkala bangun daripada tidur, idastaiqadha min manabih yamsah ala wajih biyadih wa yaqul alhamdulillah alladzi lam yughayyir surati fi suratil qalb au khinzir. Ma'ruf Al-Karhi idastaiqadha min manamih, tatkala bangun daripada tidurnya langsung sidin sapu nih, muasidin pakai tangan sidin seraya mengucapkan alhamdulillah, terima kasih ya Allah, lam yughayyir surati fi suratil qalb au khinzir. Allah Subhanahu wa taala kada mengubah muka aku dengan bentuk babi atau anjing karena banyak dosa yang aku lakukan. Nya merasa takutan enggak itu. Musya Allah taala sarek. Katulahan aku gara-gara dosa yang aku lakukan, musya kepala aku jadi kepala anjing. Orang takutan ya Allah lah, orang takutan. Mungkin kita biasa ya kalau kadang-kadang melakukan dosa terbahak-bahak, bangga malah bakisah. Kamu tahu lah jar. Itu sama lam tuh jar, yang menjual jinak yang sedang jadi sugih itu aku menjualinya jar. Bangga ya kalau amunnya para ulama itu ketika melakukan dosa itu yang memang ngarannya manusia itu ya kalau pasti beisian salah. Kadada manusia itu kada beisian salah. Al insan mahalu khata wa nisyan. Tapi pulang manusia yang paling baik, manusia yang paling bagus itu bukanlah manusia yang apa namanya, yang kada bisi kesalahan. Bukanlah manusia yang banyak beramal beribadah, namun manusia yang paling baik adalah manusia yang merasa bersalah, yang sadar bahwasanya salah. Ini adalah manusia yang baik. Jadi manusia yang baik itu bukanlah manusia yang tidak punya kesalahan. Manusia yang baik itu adalah manusia yang selalu benar. Tapi manusia yang baik itu adalah manusia yang sadar akan kesalahan yang pernah dia lakukan. Itu manusia yang paling baik. Makanya para aulia wassalihin itu mereka itu selalu merasa kurang di dalam beramal beribadah. Beramal beribadah itu banyak sudah bubuhannya nih, tapi merasa kurang. Berdosa sudah menjaga benar dosa banyak, tapi merasa banyak dosa. Bagus nangka itu ya. Ada di Tarim itu namanya Habib Syekh Umar Al-Muhdor. Di Tarim Syekh Umar Muhdor. Rancak rajin kita mendengar qasidah sidin. Karamah ya Umar Muhdor, karamah. Ajak aja lah qasidahnya rajin tuh. Itu Syekh Umar Muhdor.
Syekh Umar Muhdar ini pernah mengatakan, "Lau alimtu annallaha qabila li tasbihah wahidah la dhayyaftu ahla tarim salasa ayyam bil bur wal laham." Kalaunya aku tahu jesirin amal ibadahku ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kada usah seberatan amal ibadah, tasbihah wahidah, sekali tasbih aku baca. Tadi kita mau baca tasbih ya kalau subhanallah, subhanallah, subhanallah 33. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33. Allahu akbar, Allah. Mah banyak pada bacaan kita. Belum lagi membaca ratib haddad, belum lagi kita, belum lagi sembahyang, belum lagi kita i'tikaf, belum lagi belajaran. Banyak nih amal ibadah kita nih. Syekh Umar Muhdar ini pernah mengatakan, "Lau alimtu annallaha gabila li tasbihah wahidah la dhayyaftu ahla tarim salasah ayyam bil bur wal laham." Kalaunya aku nih tahu Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahku, kada usah seberataan tasbihah wahidah, satu tasbih saja aku tahu Allah Subhanahu wa taala menerima tasbihku itu, la dhayyatu ahla tarim salasa ayyam, aku jamu orang-orang tarim itu 3 hari bil burri wal laham, dengan gandum dan daging. Ya, memang di tarim itu ketujuh gandum lawan daging, ya kan? Daging kambing bececap pakai gandum, kuahnya kuah gulai. Wah, itu favorit tarim benar tuh. Mun pian kada tahu apa kata favorit pian. Mun kita di Banjar ini masakan babanam ya Allah lah. Masakan Banjar. Oh, nasi kuning. Itu pian aja kalau nasi kuning. Masakan babanam bakar-bakaran tuh kan orang Banjar tuh katujuh ya kalau mau ditarim nih modelnya kambing bagulai lawan roti, nah bapalit mah tujuh mana banyak tuh. Ya memang ditarim tuh biarlah makan nasi itu sekali aja. Mun kita nih mai 3 kali sehari nasi. Ya kan? Makanya awak lamak-lamak kemarin. Banyak banget punya apa jorang tuh karbohidratnya banyak. Mun ditarim tuh bilanya pagi roti, bilanya siang nasi, karena malam hanya roti pulang. Aman orang tak biasa ada apa ya lah. Mun kita kada tak biasa, bah 3 hari kan langsung minum proma. Mah. Mah kisah menurut ibu buan tarim juga nih. Ala Arabian nyata nah, Arabian food. Kisah menurut kayak kisah Arab juga nih makanan. Kalau ngejar wah ini makan kada biasa lagi makan nasi ya. Pagi roti, siang mana nasi mun hendak, malam roti pulang. 3 hari minum promah. Nah jadi Syekh Umar Muhdar, "Lau alimtu annallaha qabila li tasbihah wahidah", seandainya nih aku tahu Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang aku lakukan, kada usah seberataan tasbihah wahidah, tahu nih Allah Subhanahu wa taala menerima satu tasbih yang aku ucapkan, la dhayyabtu ahla tarim, aku jamu penduduk kota Tarim salasa ayyam selama 3 hari bil burri wal laham, dengan daging dan dengan gandum. Nah, sakampungan aku jamu selama 3 hari. Nah, saking senangnya ya Allah, saking senangnya bilanya amal diterima. Artinya mereka para aulia wassolihin itu selalu merasa amal ibadah yang mereka lakukan tuh mereka merasa kada diterima oleh Allah. Bagus pian kayak itu amal ibadah tuh jangan bahasanya tuh koyo, jangan kepedian, jangan aja nyata sudah jaratib haddad malam sanayan kita lah. Setiap malam sanayan membaca ratib haddad, sebelum baca ratib haddad sembahyang berjamaah, kemudian bersentuh ratib haddad pengajian, bas pengajian sembahyang isya berjamaah pulang, nyata masuk surga. Mau ada boleh nang kayak itu. Jangan kepedian. Jangan terlalu pede. Quran sanjus, salawat 100, istighfar tak baca, bah nyata dan aja surga bigari hisab. Di mana datangnya nyata? Kada boleh kita nang kayak itu ya Allah, kada boleh. Ini Syekh Umar Muhdar, mereka para aulia wassalihin selalu merasa kurang di dalam beramal, ya kan? Banyak amal ibadah tapi mereka kada merasa amal ibadah yang mereka lakukan menjamin masuk surga, kada merasa bubuhannya. Bahkan mereka mengatakan seandainya satu tasbih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur nih selama 3 hari sakampungan aku menjamu jisidin.
Nah, kalau misalnya nak itu juga ada gitu nah, jangannya aku tahu aja sekali barang ratib hadat nih diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sahandel baktian aku jamu. Harap hutang ujung-ujung aja. 3 hari jamu bah. Nah jadi para para aulia wassalihin mereka senantiasa diri mereka, hati mereka dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takutan kalau peno masuk neraka, takutan kalau peno amal ibadah kada diterima, takutan kalau peno matinya su'ul khotimah, takutan kalau peno dimamai orang di dalam kubur, takutan kalau peno ada kaum menyambarangi jembatan siratal mustaqim. Nah takutan itu ujar Imam Ghazali yang pertama, definisi takwa itu takutan. Paham sudah kita ya, takutan pokoknya takutan lah pokoknya. Takutan masuk neraka, takutan dihukum makan orang di dalam kubur, takutan kalau penok ada takumpulon nabi, takutan mati dalam keadaan su'ul khotimah, takutan ngaran takwa itu takutan. Itu yang pertama. Yang kedua, makna yang kedua jar Imam Ghazali, takwa itu adalah bimakna ta'ah wal ibadah. Cangkal ba'amal baibadah itu taat atau itu takwa. Kayak kita ya kalau ketujuh ke masjid, baca ratib hadat, kemudian pulang hadir majelis ta'lim. Nah ini arti takwa ini yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ujar Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang-orang beriman, bertakwa. Artinya apa? Ba'amal baibadah. Jangan sampai kita kada ba'amal kada baibadah. Kalau kita hidup kada ba'amal kada baibadah, nah ini pancangan alamat pancangan sakit kayaknya di akhirat. Ya, pancangan dihukum makan orang di akhirat. Itu biarlah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan launa munadin yaumal qiyamah, jikalau ada malaikat nanti di hari kiamat menyeru la yadkhulun nas kulluhum al jannata illa rajulan wahidan. Ujar malaikat nih, sabarataan orang masuk ke dalam surga terkecuali seikung yang kada masuk. Lau apa? Ujar Sayyidina Umar bin Khattab, lau nada munadin yaumal qiyamah, jikalau ada malaikat nanti di hari kiamat menyeru la yadkhulun nas kulluhum al jannata ila rajulan wahidan, sabaratan orang masuk ke dalam surga kecuali seikung, la khasyitu an akuna ana dzalik al wahid, niscaya aku takut kalau pina yang satu kada masuk ke dalam surga itu aku. Amun kita ya kalau insyaallah Masjid Nurul Iman ini berataan masuk surga kecuali seikung, banyak aja 99,99% masuk aku dalam surga. Ya kalau kepedean ya kalau Sayyidina Umar Sayyidina Umar launada munadin yaumal qiyamah, seandainya nanti pada hari kiamat malaikat menyeru la yadkhulun nas kulluhum al jannata illa rajulan wahidan, seluruh orang masuk ke dalam surga terkecuali satu orang, la khasyitu an akuna ana dzalikar rajul al wahid, aku takutan kalau pina yang kada masuk ke dalam surga yang seikung itu aku. Takutan iya kah? Kemudian wa innada, ujar Sayyidina Umar, jikalau nanti di hari kiamat malaikat menyeru la yadkhulun nas kulluhum annar illa rajulan wahid, la rajautu an akuna ana dzalikal wahid, seluruh orang masuk ke dalam neraka kecuali satu. Seluruh orang masuk ke dalam neraka kecuali satu, la rajautu an akuna ana dzalikal wahid, aku berharap mudah-mudahan yang masuk ke dalam surga itu aku. Nah jadi kadada mereka para aulia wassalihin itu merasa pede selamat masuk ke dalam surga, kadada
Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab juga itu beliau ini adalah rajulun kasirul khauf, seorang yang banyak takutan lawan Allah Subhanahu wa taala. Hatta innahu kana yura fi wajhi khattan aswadan, sampai-sampai itu di matanya Sayyidina Umar bin Khattab itu ada garis hitam karena banyak menangis. Nah, di pipi sidin nih, perak mata sidin ada garis hitam, ya kan? Karena banyak menangis, takutan lawan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yamurru bil ayah fi wardi fatuhnikul ibrah fayabki hatta yu'ad. Itu Sayyidina Umar bin Khattab ini tatkala membaca Al-Qur'an, nya kan Sayyidina Umar bin Khattab ini katuju membaca Quran. Tapi pen membaca Quran tuh jarang sidin tuntung tuh jarang mana. Apabilanya melewati kisah-kisah yang masalah neraka tuh sidin nangis menggerau. Mun kita ya kalau belanjaan baca Quran, kita ya ikam berapa juz ya? Aku setengah jam aja 5 juz dah. Ikam berapa? Bajar. setengah juz kada sampai. Nah, belanjaan melurang tuh membaca Quran tuh kada penting banyak. Yang penting meresapi bujur bacaannya, itu yang penting. Biar banyak meluput seberataan. Ijajah anasrullahi wal fatja, ijajul jilatil ardu jiljalaha. Membaca Quran sama. Nah, kada penting, kada harus banyak ya, kalau yang penting bujur dan meresapi, itu yang harap baca Quran nih. Bimana al-khasyah. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab tuh membaca Quran tuh jarang tuntung sidin. Lambat kadang jarang, lambat tuntung sidin tuh. Kenapa? Banyak menangis bilanya melewati ayat masalah neraka, nangis sidin, ya kan, nangis. Bahkan juga sampai ditandu Sayyidina Umar bin Khattab nih, ya kan, tandu. Nah, saking menangisnya bahasa sigan langsung sidin rabah ditandu orang ke tempat pangguringan. Kenapa? Sayyidina Umar bin Khattab sidin membaca Al-Qur'an melewati ayat cerita yang bercerita tentang neraka, nangis sidin. Nah, jadi yang pertama arti takwa itu al-khasyah, takut. Intinya takut, pengarangnya takwa. Ya kan, takut. Yang kedua bimakna ta'ah wal ibadah. Yang kedua ini insyaallah pertemuan yang akan datang kita bahas. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menanamkan rasa takut di dalam hati kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita selamat dunia, selamat akhirat, ala hadhihi niyah wa ala manawa bihi salafuna salihun ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.